tiba-tiba inti Martial King milik Kinan terlihat mulai retak dan retakannya mulai menyebar secara menyeluruh, seolah-olah akan pecah berkeping-keping dalam waktu dekat. Sial, Jovan, Missing Yu, dan Yang Yiming terkejut. Meskipun mereka dapat memberikan tekanan besar pada Kinan untuk membantu terobosannya, ada risiko bahwa tekanan itu akan menghancurkan inti Martial King-nya menjadi berkeping-keping. Jika inti Martial King-nya hancur, maka Kinan akan menjadi cacat dan menjadi sampah seumur hidup. Ouyang Jun menatap Kinan, sementara suara menggentu terdengar dari hatinya. Kinan, inti Martial King-mu harus dihancurkan agar kau menjadi manusia yang tidak berguna. Dan keluar. Pada saat itu, ledakan terjadi. Inti Martial King Kinan tiba-tiba hancur berkeping-keping. Terlihat Kinan sangat terkejut saat melihatnya. Namun tiba-tiba potongan inti Martial King yang hancur berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, memancarkan cahaya dan melayang di udara, dan pada akhirnya bergabung menjadi satu. Ketika semua cahaya digabungkan bersama, inti Martial King baru terbentuk dan aura tiba-tiba dipancarkan dari inti Martial King itu, yang membuat teman-teman Kinan terpental ke belakang karena terlalu kuat energi yang dipancarkan dari inti Martial King yang baru terbentuk. Ketika inti Martial King-nya naik level karena tekanan, kemampuan spiritualnya juga meningkat. Kinan pun mengendalikan inti Martial King-nya untuk menantang awan badai kembali. Kali ini giliranku untuk menyerang, ucapnya. Tiba-tiba gugusan awan tebal 200 kaki tumbuh lebih besar dan menyebar di langit. Petir yang bergemuruh juga lebih kuat, yang menari-nari liar di dalam awan badai seperti naga dan ular yang saling bertarung dan bergemuruh, memancarkan serangkaian ledakan yang mengejutkan. Utusan Tanah Suci Azure Dragon dan Ouyang Ba keduanya mengenakan ekspresi terkejut. Utusan dari Tanah Suci Azure Dragon berkata, bahkan seorang jenius super dengan jiwa bela diri tingkat 10 Huang hanya bisa memicu kesengsaraan dengan awan badai selebar 50 kaki. Tapi Kinan berhasil menarik awan badai 200 kaki. Para tetua juga mengatakan, kalau murid inti saja dengan jiwa bela diri peringkat Chuan tidak bisa memicu kejadian ini. Bahkan tidak ada seorang pun di seluruh kerajaan Lohe yang bisa memunculkan fenomena sebesar itu. Tapi Kinan malah bisa membuat kejadian yang sangat langka. Ini terlalu mengerikan dan terlalu menakutkan. Terlihat leluhur naga harimau sangat terkejut dan menatap dengan mata terbuka lebar. Bahkan sampai tak sadar telah menjatuhkan gelas di tangannya. Putri Mio pun berkata dengan ekspresi terkejut, awan badai ratusan kaki, apakah ini bukan mimpi? Ouyang Jun pun memasang ekspresi yang terkejut. Bagaimana dia begitu kuat? Bagaimana dia bisa menjadi pusat perhatian orang banyak lagi? Kenapa dia lagi? Kenapa bukan aku? Ucap Ouyang Jun yang sangat kesal. Terlihat Kinan pun mulai duduk dengan kaki bersilang ketika sosoknya melayang di udara karena semacam kekuatan misterius. Seluruh tempat menjadi sunyi ketika sinar cahaya cemerlang dipancarkan dari inti Martial King, mirip dengan sinar matahari saat fajar. Namun pada saat itu, kejadian tak terduga terjadi. Kinan, matilah kau. Raungan keras bisa terdengar saat sosok Ouyang Jun melompat ke arah Kinan dan dengan aura membunuh yang sangat kuat, Ouyang Jun menyerang Kinan dengan serangan terkuatnya. Pada saat yang sama, raungan mengamuk terdengar dari Putri Mio. Bajingan kecil, apa yang akan kamu lakukan terhadap Kinan? Tiba-tiba leluhur naga harimau, Pak Tuasan, dan Putri Mio menjadi sangat marah kepada Ouyang Jun dan langsung menghadangnya, yang membuat Ouyang Jun terhenti saat matanya terkunci pada aura yang menakutkan. Ouyang Jun pun mengeluarkan kekuatannya yang berbentuk naga, dan naga itu langsung menyelimuti sosok Ouyang Jun dan berubah menjadi sinar cahaya biru, menyebabkan sosoknya menghilang dari tempat itu karena ingin menghindari sergapan dari leluhur naga harimau, Putri Mio, dan Pak Tuasan. Ekspresi Putri Mio dan leluhur naga harimau menjadi sangat terkejut ketika mereka dengan cepat berbalik. Ini sangat buruk. Tujuan Ouyang Jun adalah inti Martial King milik Kinan. Tiba-tiba sinar biru muncul bersama-sama dengan sosok Ouyang Jun di depan inti Martial King milik Kinan. Kalian semua tidak akan bisa menghentikanku. Pada saat 3 ahli Martial Ancestor dari kelompok Putri Mio hendak mengejar Ouyang Jun, tiba-tiba Ouyang Ba menghalangi mereka. Putri Mio sangat kesal kepada Ouyang Ba. Bukankah Ouyang Ba ini sengaja menghadang mereka untuk menciptakan kesempatan bagi Ouyang Jun untuk mendekati inti Martial King milik Kinan? Terlihat Ouyang Jun mengangkat pedangnya dan bersiap menyerang inti Martial King milik Kinan. Setelah melihat Ouyang Jun mencoba menghancurkan inti Martial King miliknya,
Kinan segera mengeluarkan teriakan dengan melapaskan semua kekuatan maksimalnya untuk menghadang serangan dari Ouyang Jun menggunakan pedangnya. Kinan pun dengan cepat menarik inti martial king-nya dan membawa kembali inti martial king itu ke dalam tubuhnya. Namun ternyata itu adalah hal yang sangat tidak mudah. Ouyang Jun pun berkata, "Kinan, inti martial king Anda akan segera dihancurkan hari ini dan usahamu itu akan sia-sia saja. Sebaiknya Anda menyerah." Tiba-tiba Ouyang Jun menyerang Kinan sambil mengeluarkan aura berbentuk naga yang langsung menyambar inti martial king milik Kinan, yang membuat Kinan langsung panik dengan wajah yang sangat pucat. Dan bluar, ledakan keras terjadi yang terasa seperti gunung besar yang hancur berkeping-keping. Inti martial king tiba-tiba dipenuhi dengan retakan, dan juga inti martial king itu mulai bergetar hebat karena diambang kehancuran. Kinan pun langsung terluka parah dan mengeluarkan banyak cairan merah pada mulutnya akibat Ouyang Jun menyerang inti martial king milik Kinan. Pada saat itu, Putri Miao dan leluhur naga harimau sangat marah. "Aku akan menghabisimu," ucap leluhur naga harimau dan Putri Miao yang langsung ingin menyerang. Namun Ouyang Ba menenangkan mereka dan berkata, "Tenanglah kalian berdua." Mata Ouyang Ba dipenuhi dengan tatapan yang dalam, tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyingkir. Cahaya ungu tak berujung juga terus dipancarkan dari tubuhnya. Ekspresi Pak Tuasan sangat marah ketika dia berdiri di udara sambil menatap Ouyang Jun. "Ouyang Jun, kau sangat keterlaluan. Kau pantas dihancurkan." Pak Tuasan pun mengeluarkan serangannya yang langsung menuju ke arah Ouyang Jun, yang membuat tubuh Ouyang Jun langsung merasa dia tidak bisa bergerak karena ketakutan. Ouyang Jun pun dengan wajah panik dan ketakutan langsung berteriak dengan sangat keras, "Ayah, selamatkan aku. Aku tidak ingin mati di sini." Pada saat itu, tangan raksasa menghancurkan serangan dari Pak Tuasan. "Cukup!" Teriakan suara itu langsung membuat area di sekitarnya bergemuruh, seolah-olah suara itu disertai dengan kekuatan yang menakutkan. Terlihat utusan dari Tanah Suci mengeluarkan auranya dan berjalan keluar dari aula pemimpin sekte dan berkata, "Hentikan kalian semua. Apa yang sedang kalian lakukan di hadapanku? Apakah kalian tidak menghormatiku?" Putri Miao, leluhur naga harimau, dan Pak Tuasan tubuhnya langsung bergetar hebat. Mereka langsung terdiam dan tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Terlihat kondisi Kinan sangat tidak baik. Kinan pun berkata, "Kemari inti martial king." Inti martial king yang melayang di udara perlahan-lahan bergerak ke arah Kinan. Saat inti martial king sudah tepat di hadapan Kinan, Kinan pun memandangi inti martial kingnya dan berkata, "Mungkinkah inti martial kingku akan segera hancur?" Pada saat itu, dia bisa merasakan sakit samar-samar datang dari mata kiri Dewa Petarung Suci, menghasilkan setetes darah yang entah bagaimana menembus dagingnya dan mendarat di inti martial king. Dengan dengungan lembut, inti martial king yang rusak secara mengejutkan mulai pulih. Auranya yang sebelumnya tidak teratur sekarang juga kembali stabil. Meskipun belum sepenuhnya pulih, inti martial king diselamatkan dari kehancuran. Pada saat yang sama, utusan Tanah Suci Azure Dragon dan Ouyang Ba menyadari ada perubahan pada kondisi Kinan. Mata mereka berkedip-kedip. Ternyata Ouyang Ba juga ingin mengambil apa yang dimiliki oleh Kinan. Tiba-tiba Putri Miao berkata, "Kinan, istirahatlah dengan baik. Sembuhkan lukamu dulu. Jangan khawatir. Serahkan sisanya pada kami." Tiba-tiba utusan Tanah Suci Azure Dragon auranya melonjak dan membentak dengan nada ganas. "Lihatlah kelakuan kalian ini. Kalian adalah ahli martial ancestor. Mengapa kalian membuat kegaduhan yang tidak penting? Apakah kalian tahu berapa banyak korban jika pertempuran terjadi di antara kalian para kultivator martial ancestor?" Semua orang menjadi curiga. Kata-kata yang diucapkan oleh utusan Tanah Suci Azure Dragon dengan jelas menunjukkan bahwa ia berusaha melindungi Ouyang Jun. Pada saat itu, Ouyang Ba memberi hormat dan berkata, "Apa yang terjadi saat ini adalah kesalahan saya dan anak saya dan mengakibatkan Kinan terluka parah. Aku sangat menyesal. Tolong beri anak saya kesempatan untuk bertobat sebagai tanda penghormatan kepada saya." Putri Miao pun berkata, "Utusan Tanah Suci, pemimpin sekte Xuanling, aku tidak peduli kamu adalah kultivator martial dominator atau tidak. Jika kamu tidak menyerahkan Ouyang Jun, aku bersumpah akan menghancurkan kalian semua." "Tunggu senior." Di luar dugaan, sebuah teriakan tiba-tiba terdengar dari Ouyang Jun. Ouyang Jun mengatakan kalau dia ingin mengatakan sesuatu. Melihat itu, Putri Miao sangat kesal dan berkata, "Kau Ouyang Jun, kenapa kau tidak tahu malu dan masih berani ingin berbicara?" Tiba-tiba Pak Tuasan berkata, "Putri Miao, tenanglah dulu." Pak Tuasan juga mengatakan
bahwa dia ingin mendengar apa yang ingin dikatakan oleh Oh Yang Jun. Oh Yang Jun pun berkata, "Kinan, karena konflik ini adalah masalah aku dan kamu, mari kita selesaikan antara kita berdua saja. Apakah kamu setuju?" Kinan menghela napas dalam-dalam. Dia telah berhasil sedikit menyembuhkan tubuhnya setelah beristirahat sebentar. Kinan pun berkata, "Lalu bagaimana cara kita menyelesaikan konflik di antara kita?" Oh Yang Jun pun berkata, "Saya akan membatasi kultivasi saya menjadi setengah martial king dan menantang Anda untuk bertarung agar kita bisa menyelesaikan masalah di antara kita." Semua orang sangat terkejut. Apa? Oh Yang Jun menantang Kinan untuk bertarung? Sekarang Kinan sudah terluka parah. Meskipun kekuatannya luar biasa, tapi kemungkinan besar dia bahkan tidak bisa mengeluarkan setengah dari kekuatannya. Dasar tidak tahu malu. Leluhur naga harimau mengutuk Oh Yang Jun saat tubuhnya bergetar karena kemarahan. Putri Miao juga berkata, "Kinan, kau tidak perlu berbicara dengan orang yang sangat konyol itu." Oh Yang Jun pun dengan wajah mengejek berkata, "Ada apa, Kinan? Apakah Anda terlalu takut untuk menerima tantangan dari saya? Bukankah Anda murid luar peringkat teratas? Bukankah kamu tidak pernah menundukkan kepalamu? Asal kau tahu saja, sebenarnya akulah yang mengirim semua orang untuk mempersulitmu." Namun tiba-tiba aura mengerikan muncul dari tubuh Kinan. Dia pun berkata, "Saya menerima tantangan Anda, tapi dengan satu syarat, yaitu pertarungan hidup dan mati." Oh Yang Jun pun tertawa senang. "Karena kau sendiri yang mengajak untuk melakukan pertarungan hidup dan mati, maka aku dengan senang hati akan mencabut nyawamu." Tiba-tiba utusan Tanah Suci Azure Dragon berkata, "Tapi duel ini tampaknya tidak adil untuk Kinan. Jika Kinan menang dalam duel ini, maka aku bersedia memberikan 100 cangkang batu pengumpul kekuatan, dan juga Kinan berkesempatan untuk menjadi murid Tanah Suci Azure Dragon. Namun jika Oh Yang Jun memenangkan duel ini, Pak Tuasan harus memberinya kitab suci kekaisaran." Singkat cerita, pemimpin Sekte Api, Sekte King, dan Sekte Flying Sword menyetujui taruhan yang diberikan oleh utusan Tanah Suci Azure Dragon. Terlihat leluhur naga harimau sangat marah saat mendengar kata-kata dari utusan Tanah Suci Azure Dragon. Namun Putri Miao menepuk kepala leluhur naga harimau dan menenangkannya. Dengan tenang, Kinan pun berkata, "Pak Tuasan, Anda dapat menerima saran dari utusan Tanah Suci Azure Dragon." Namun meskipun Kinan terlihat tenang, tapi sebenarnya dia menahan amarah yang sangat kuat di dalam hatinya. Di luar dugaan, tiba-tiba Pak Tuasan tertawa dan berkata, "Karena utusan dan semua orang dari sekte sudah setuju, maka saya tidak akan menolaknya lagi dan akan sepakat." Singkat cerita, pertarungan pun dimulai. Oh Yang Jun pun berteriak dengan keras, "Ayo tunjukkan kekuatan penuhmu. Saya akan membiarkan Anda menyerang saya dengan bebas dan melihat apakah Anda dapat menyakiti saya." Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, teriakan tiba-tiba terjadi. "Tutup mulutmu." Penindasan dewa petarung suci ditembakkan dari mata kiri Kinan yang berubah menjadi gunung besar yang siap menghancurkan apapun. Pada saat gunung itu tepat berada di atas kepala Oh Yang Jun, jeritan kesakitan bisa terdengar. Meskipun Kinan hanya bisa mengeluarkan 3/10 dari kekuatan penuhnya karena cedera parah, mata kirinya tidak terpengaruh sama sekali. Terlihat Oh Yang Jun sangat kesusahan melawan Kinan. Dia tidak menyangka kalau Kinan yang sudah terluka masih memiliki kekuatan yang sedahsyat ini. Di tengah-tengah pertempuran, segera setelah Oh Yang Jun ditekan, Kinan segera mengeluarkan pedang kuno dan mengeluarkan serangannya, yang memancarkan 2 serangan pedang yang membentuk serangan silang di kepala Oh Yang Jun. Melihat serangan Kinan, Oh Yang Jun pun langsung berteriak, "Senjata Xiantian, lindungi aku." Oh Yang Jun melambaikan tangannya, menyebabkan perisai raksasa muncul di hadapannya, kemudian memancarkan cahaya dan menghadang serangan dari Kinan. Orang-orang yang melihat kejadian itu sangat kesal kepada Oh Yang Jun dan berkata, "Kinan hanya mampu mengeluarkan kekuatan 3/10 dari kekuatan penuhnya, dan Oh Yang Jun ini masih berani menggunakan senjata Xiantian. Bukankah ini tidak adil?" Oh Yang Jun pun tertawa keras dan mengeluarkan senjata Xiantian lainnya. 7 benda terlihat melayang di udara, mengarahkan moncongnya ke arah Kinan. Setelah itu, serangkaian bola api diluncurkan oleh Oh Yang Jun bersama dengan senjata Xiantian lainnya, yang langsung menuju ke arah Kinan dengan kekuatan penuh. Senyum hampa muncul di wajah Kinan dan sosoknya mulai bergerak dengan kedipan. Dia bergerak di antara bola api yang menyerang. Tetapi Kinan dengan sangat sempurna bisa menghindar dari serangan yang luar biasa itu.
Tiba-tiba Kinan mengeluarkan teknik tubuh Golden Sun Blazing secara maksimal, menyebabkan seluruh dagingnya terselimuti api. "Matilah kau," ucap Kinan yang berteriak sambil menyerang Yang Jun. Dan bluar! Serangan Kinan ternyata masih bisa dihadang oleh Yang Jun menggunakan perisai Xiantiannya. Namun tubuh Yang Jun terpental ke belakang dan bergetar hebat akibat efek dari serangan Kinan. Pada saat itu, Yang Jun yang wajahnya pucat secara mengejutkan mengeluarkan senyuman seram. "Kinan, aku tidak menduga tubuh fisikmu sudah menjadi sangat kuat dan keras, bahkan melebihi dari tubuh fisikku." Tiba-tiba Yang Jun mengeluarkan aura Martial King tingkat 1 dan mata Yang Jun langsung mengeluarkan ular beracun yang sangat banyak. Jika seseorang terkena teknik mata itu, maka efeknya bisa membuatnya menjadi gila. Pada saat itu, Putri Mio sangat terkejut karena Yang Jun melepaskan kekuatan kultivasinya yang berada di ranah Martial King tingkat 1 dan menyuruh Kinan agar berhati-hati. Meskipun Kinan telah menguasai tahap dasar teknik mata dari Pak Tuasan, namun teknik mata ular Yang Jun ini tidak biasa karena ular beracun iblis sangat sulit untuk dibunuh, belum lagi jumlahnya yang sangat banyak. Hancurlah! Tiba-tiba Kinan langsung melepaskan aura roh petarung suci yang membuat Kinan bisa menghilangkan serangan dari kekuatan teknik mata Yang Jun. Yang Jun pun langsung melompat ke udara dengan ekspresi marah. Dia tidak menyangka kalau Kinan bisa menghancurkan serangan dari teknik matanya dalam waktu singkat. Yang Jun pun mengumpulkan kekuatan terbesarnya yang membuat inti Martial King di dalam tubuhnya mulai berputar. Pada saat itu, langit di atas dojo giok putih menjadi gelap. "Dasar brengsek, apa kau lupa kehadiran kita?" ucap leluhur naga harimau yang langsung muncul di atas kepala Yang Jun bersamaan juga dengan Putri Mio dan Pak Tuasan. Putri Mio pun langsung ingin menghabisi Yang Jun dengan serangannya karena Yang Jun berani menggunakan kekuatan Martial King tingkat 1. Padahal peraturannya hanya boleh menggunakan kultivasi setengah Martial King. Wajah Yang Jun berubah sangat pucat dan dia pun berteriak, "Utusan yang terhormat, ayah, selamatkan aku," ucapnya dengan ekspresi panik dan sangat ketakutan. Pada saat itu, teriakan tiba-tiba terdengar. "Putri Mio, jangan ikut campur. Ini adalah duel antara Yang Jun dan aku. Bahkan jika dia menggunakan kultivasi Martial King, kalian semua tidak boleh ikut campur." Putri Mio dan yang lainnya terkejut. Apa maksud dari Kinan ini? Mungkinkah dia ingin mencoba melawan kekuatan penuh dari Yang Jun dengan kekuatannya saat ini? Bukankah hal itu sangat gila karena dia sekarang sedang terluka? Tiba-tiba ketakutan di mata Yang Jun digantikan dengan wajah yang sangat senang. "Kamu benar-benar orang yang sombong, mencoba untuk menantang lawan yang kultivasinya lebih tinggi meskipun kamu sedang terluka. Jika itu masalahnya, saya akan memenuhi permintaan Anda." Tiba-tiba Yang Jun mengeluarkan sebuah sosok ular raksasa. Hanya dalam sekejap mata, seluruh langit dipenuhi dengan ular raksasa yang begitu menakutkan, menyebabkan semua orang sangat terkejut. Putri Mio terlihat ingin menghentikan serangan yang dikeluarkan oleh Yang Jun karena serangan dari Yang Jun sangat berbahaya bagi Kinan. Namun tiba-tiba Kinan berteriak, "Menyingkir!" Terlihat Kinan sedang mengumpulkan kekuatan di jarinya. Entah apa yang dipikirkannya, namun dia sangat percaya diri ingin menghancurkan serangan dari Yang Jun. Strike akumulasi surgawi dan bluar! Dalam sekejap senjata Xiantian dan ular besar yang dikeluarkan oleh Yang Jun langsung hancur dan lenyap seketika akibat terkena serangan yang sangat dahsyat dari teknik penghancur gunung milik Kinan. Ekspresi Yang Jun pun menegang dan rasa takut mulai keluar dari hatinya. Dia merasakan kekuatan penghancur yang sangat kuat. Tidak mungkin, bagaimana kamu menguasai teknik yang mengerikan? Kinan pun dengan semangat yang membara langsung mengeluarkan senjatanya dan langsung berlari ke arah Yang Jun yang masih sangat terkejut. Tiba-tiba Zhou Feng di dalam aula pemimpin sekte menyadari sesuatu dan berkata, "Sial, dia berencana untuk menghabisi Yang Jun." Tiba-tiba Kinan dengan secepat kilat sudah berada tepat di depan Yang Jun sambil memasang wajah yang sangat menyeramkan yang ingin menebas tubuh Yang Jun. Pada saat itu, teriakan bisa terdengar, "Beraninya kau, Kinan?" Ketika cahaya biru yang tak berujung dikeluarkan dari tubuh Yang Ba dan meluncur ke arena pertarungan sambil ingin menyerang Kinan karena dia ingin menyelamatkan anaknya. Wajah Yang Ba juga dipenuhi dengan niat membunuh. Putri Mio pun dengan cepat langsung menghadang dan menahan serangan dari Yang Ba yang membuat serangan itu tertahan dan tidak mengenai tubuh Kinan. Kinan pun berkata dengan santainya,
Kau pikir aku tidak berani menghabisi Ouyang Jun meskipun dia adalah anakmu? Ouyang Jun pantas dihabisi karena selalu menghinaku, bahkan sampai menyebabkan kerugian besar bagi diriku. Pada saat itu, tiba-tiba aura mengerikan bisa dirasakan. Ternyata yang mengeluarkan aura itu adalah utusan dari Tanah Suci Azure Dragon. Dia pun berkata, "Beraninya kau ingin menghabisi anak dari seorang pemimpin sekte. Sekarang cepat serahkan semua harta yang kamu miliki agar aku bisa mengampuni nyawamu." Kinan pun tertawa. Bahkan dia tidak takut sama sekali dengan utusan Tanah Suci Azure Dragon yang kultivasinya sudah berada di ranah Martial Dominator. Kinan pun menolak semua permintaan dari utusan Tanah Suci Azure Dragon. Utusan Tanah Suci Azure Dragon yang marah pun langsung mengeluarkan serangan dan berkata, "Matilah kau bocah karena berani menantangku." Rasanya seperti seluruh area akan runtuh ketika serangan tangan raksasa menuju ke arah Kinan. Tiba-tiba leluhur naga harimau menghancurkan serangan dari utusan Tanah Suci. "Keparat kau, kenapa kau tidak tahu malu? Kau pikir bisa menyerang Kinan dengan seenaknya saja ketika kakek leluhur naga harimau ini ada di tempat ini?" Terlihat di atas langit sekte Swanling, pertempuran antara 4 ahli ranah Martial Ancestor dan 1 Martial Dominator menyebabkan seluruh sekte Swanling bergetar hebat dan memancarkan kekuatan tak terbatas ke atas langit. Setelah melihat itu, Kinan telah memutuskan untuk menghabisi Ouyang Jun karena Kinan merasa telah ditipu oleh utusan dan pemimpin sekte Swanling. Dan puas! Dengan wajah dingin tanpa ekspresi, Kinan menghabisi Ouyang Jun dengan pedangnya yang membuat suasana berubah menjadi hening seketika. Ouyang Ba pun kemudian menyadari dan melirik Kinan. Setelah melihat anaknya tewas, dia sangat terkejut dan matanya mulai memerah karena kemarahan. "Betapa beraninya kau, Kinan!" Dan bluar! Setelah teriakan kemarahan, cahaya biru ditembakkan ke udara. Aura ranah Martial Dominator langsung meledak. Ternyata Ouyang Ba adalah seorang kultivator Martial Dominator. Para pemimpin ketiga sekte lainnya pun langsung terkejut. Dia tidak menyangka ternyata Ouyang Ba adalah seorang kultivator Martial Dominator. Bagaimana ini mungkin? Bukankah dia telah gagal naik tingkatan? Ucap mereka yang kebingungan. Kinan akhirnya menyadari mengapa dia melihat cahaya yang sangat misterius ketika dia mengintip Ouyang Ba sebelumnya. Ternyata itu adalah aura seorang Martial Dominator. Selain itu, ternyata ini alasannya mengapa Ki Naga di puncak gunung memperingati Kinan. Putri Mio pun berkata, "Meskipun kamu adalah seorang kultivator Martial Dominator, kau tidak diizinkan menindas Kinan, karena Kinan adalah bawahanku." Ouyang Ba sangat terkejut. Dia tidak mengira kalau aura dari ranah Martial Dominatornya tidak cukup untuk menekan tubuh Kinan. Ouyang Ba pun mengeluarkan formasinya yang membuat 6 cahaya yang sangat besar memancar ke atas langit. Ouyang Ba sangat marah kepada Kinan, namun dia harus membereskan orang-orang di belakangnya dulu. Ouyang Ba pun matanya langsung menatap tajam kepada Pak Tuasan dan berkata, "Aku akan memberikanmu kesempatan terakhir. Sekarang serahkan kitab suci kekaisaran itu." Pak Tuasan pun berkata, "Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan memberimu kitab suci kekaisaran? Janganlah bermimpi, kau tidak layak mendapatkan kitab itu." Ouyang Ba yang marah pun berkata, "Zhou Feng, Wei Tong, Lin Xuan, datang ke sini dan bantu aku untuk mengaktifkan formasi." Dengan cepat, ketiga pemimpin sekte lainnya pun langsung bersiap ke posisi masing-masing. Putri Mio yang menyadari bahwa mereka dalam bahaya pun langsung panik dan berkata, "Ini buruk, kita harus secepatnya meloloskan diri dari formasi ini." "Masih mau mencoba melarikan diri ya?" ucap utusan Tanah Suci Azure Dragon dengan senyuman mengejek. Kemudian dia pun mengumpulkan kekuatan di tangannya. Tiba-tiba dalam sekejap Putri Miao, leluhur naga harimau, dan Pak Tuasan terkurung sebuah formasi yang sangat kuat untuk menahan mereka sementara. Ouyang Ba pun dengan cepat segera melemparkan sepotong lempengan logam hitam pekat seukuran telapak tangan ke atas langit. Tiba-tiba saat benda itu bersinar, tangisan iblis bisa terdengar dari lempengan logam hitam pekat. Langit pun langsung berubah menjadi gelap. Akibat benda itu dikeluarkan dari Ouyang Ba, membuat leluhur naga harimau, Putri Miao, dan Pak Tuasan diselimuti dan terkurung di dalam aura yang sangat aneh. Tiba-tiba leluhur naga harimau menyadari bahwa formasi itu adalah sebuah formasi pemurnian dan mata formasi adalah titik lemah dari formasi ini. Jadi mereka harus menghancurkan mata formasinya dulu. Tanpa basa-basi, kelompok Putri Mio pun langsung menyerang mata formasinya yang membuat seluruh formasi mulai bergetar.
Apa kau benar-benar berpikir bisa menghancurkan formasi ini? Ucap Oyangba yang tiba-tiba melirik ke arah Putri Miao, leluhur naga harimau dan Pak Tuasan dengan niat membunuh. Dia juga mengatakan bahwa Kinan sekarang tidak akan ada yang bisa menyelamatkannya lagi. Tiba-tiba Oyangba membuat klon dirinya. Dijelaskan bahwa setelah seseorang mencapai ranah martial dominator, inti di dalam tubuhnya akan mengalami perubahan dan akan membentuk klon jika teknik rahasia tertentu digunakan. Putri Miao sangat terkejut. Dia tidak memikirkan sama sekali kalau hal ini akan terjadi. Sekarang Kinan dalam posisi yang sangat berbahaya. Klon Oyangba tiba-tiba melayang di atas Kinan dan melirik ke bawah sambil berkata dengan suara angkuh, "Kamu membunuh anakku. Tindakan itu tidak bisa dimaafkan. Jika Anda bersedia menyerahkan harta rahasia Pavilion Martial Serendi dan harta lainnya, saya mungkin bisa mengampuni dan menyelamatkan hidup Anda." Namun Kinan langsung menolaknya. Oyangba yang marah pun berkata, "Berlutut." Sebuah aura meledak dari tubuhnya. Tekanan dari aura itu sangat kuat, yang membuat area di sekitarnya bergemuruh hebat, sehingga menghancurkan area tempat Kinan berdiri, hingga dojo giok putih tempat Kinan berdiri benar-benar hancur. Tetapi terlihat Kinan masih berdiri kokoh di tempatnya. Kinan dengan tersenyum berkata, "Kau ingin membuatku berlutut ya? Kamu pikir kamu siapa? Sehingga menyuruhku untuk berlutut di hadapanmu?" Oyangba yang kesal pun mengeluarkan kekuatannya dan langsung menyerang Kinan menggunakan panah yang dilapisi dengan auranya sehingga menembus lengan, dada, dan kaki Kinan. Setelah serangan Oyangba selesai, terlihat kepulan asap terlihat, namun Kinan masih berdiri kokoh meskipun tubuhnya sudah banyak terluka. Kinan pun berkata, "Hei Pak Tua, teknik apa lagi yang kamu miliki? Cepat gunakan, aku ingin melihat bagaimana cara dirimu untuk membuatku tunduk." Oyangba yang melihat Kinan masih bisa berdiri tegak sangat kesal. Sialan, kenapa anak ini tekadnya sangat kuat? Bahkan aku yang seorang kultivator martial dominator tidak bisa membuatnya berlutut. Tiba-tiba pemimpin aula harta karun berkata, "Pemimpin sekte, aku memiliki harta yang disebut cacing purba penggigit hati. Itu mungkin bisa membantu Anda." Pemimpin aula disiplin juga berkata bahwa ada semacam hukuman kuno di aula disiplin yang disebut hukuman darah. Jika itu digunakan dengan cacing purba penggigit hati, itu cukup untuk membuat hidup Kinan menjadi lebih buruk dari kematian. Bahkan orang dengan tulang yang keras sekalipun tidak bisa menahannya. Dengan senyum liciknya, Oyangba sangat senang dan menyuruh pemimpin aula hukum dan aula harta untuk menggunakan rencananya itu. Singkat cerita, terlihat ada sebuah cacing berada di tubuh Kinan. Tiba-tiba, tidak butuh waktu lama, cacing itu pun langsung masuk ke tubuh Kinan melalui luka yang ada di tubuh Kinan. Saat cacing itu sudah masuk sepenuhnya ke tubuh Kinan, dia pun berteriak sangat keras. Kinan merasakan sakit yang luar biasa dari dalam tubuhnya. Dengan cepat pemimpin aula disiplin langsung menyerang Kinan dan berkata, "Kinan, beraninya kau menghabisi putraku. Hari ini aku akan membuatmu merasakan siksa yang sangat pedih." Pemimpin sekte yang melihat Kinan kesakitan mulai tertawa dan memuji pemimpin aula harta karun dan pemimpin aula disiplin karena kerja mereka sangat bagus. Pemimpin sekte juga mengatakan kalau Kinan ingin hidup maka dia harus berlutut padanya. Namun Kinan menahan rasa sakit yang sangat luar biasa itu dan berkata, "Cuma segini ya kemampuanmu, ini sangat membosankan. Aku tidak akan berlutut padamu." Tiba-tiba utusan tanah suci Azur Dragon berkata, "Oyangba, jangan buang-buang waktu, cepat masukkan Kinan ke dalam aren. Belum terlambat untuk menyiksanya dengan memurnikan jiwanya." Mendengar itu, pemimpin sekte pun langsung mengikuti saran dari utusan tanah suci. Oyangba pun langsung menyerang dan menangkap Kinan menggunakan kekuatan telapak tangannya. Oyangba juga mengatakan kalau Kinan ini memang memiliki tulang yang sangat kuat, tapi di hadapan serangannya Kinan bukanlah apa-apa. Kinan pun mengeluarkan auranya yang membuat serangan dari Oyangba langsung lenyap. Kinan juga mengatakan kalau Oyangba jangan terlalu sombong di hadapannya. Melihat aura Kinan dan juga serangannya yang bisa dihancurkan oleh Kinan, Oyangba sangat terkejut. Dia tidak mengira kalau Kinan sekuat ini, padahal Kinan hanya seorang kultivator setengah martial king. Melihat Oyangba yang sangat terkejut, leluhur naga harimau pun tertawa mengejek. Dia juga mengatakan kalau Oyangba sudah salah pilih lawan. Oyangba yang sangat marah pun mengeluarkan kekuatan penuhnya untuk menyerang Kinan. "Binatang kecil sialan, aku akan menghabisimu untuk menghindari masalah di masa depan."
Namun dengan tiba-tiba pedang besar yang memiliki aura merah muda bisa terlihat, yang menghalangi dan membelah serangan dari Oyangba, sehingga serangan itu tidak mengenai tubuh Kinan. Oyangba yang melihat pedang besar itu sangat terkejut. Dia sama-sama bisa mengingat kalau pedang itu dia pernah melihatnya, bahkan terlihat seperti tidak asing bagi sektenya. Apa? Tidak mungkin. Terlihat utusan dari tanah suci Azure Dragon mulai berkeringat dingin saat melihat pedang besar itu. Kenapa pedang itu muncul di tempat ini? Ucapnya yang keheranan. Kinan pun sangat terkejut karena dia masih bisa selamat dari serangan penuh dari Oyangba. Pemilik pedang itu pun mengambil pedangnya dan berkata, "Kenapa kalian semua berani menindas orang yang lemah?" Ternyata orang itu adalah senior dari Pak Tuasan. Dia juga mengatakan kalau dia akan memberi mereka waktu 3 napas untuk menghapus kultivasi mereka masing-masing karena telah berani menindas Kinan, dan untuk 3 sekte yang ikut campur dalam hal ini harus bunuh diri. Mendengar perkataan itu, pemimpin sekte api dan pemimpin sekte Flying Sword sangat terkejut. Dia menyadari orang yang berbicara itu adalah kaisar pembunuh atau kaisar penghancur yang pernah membuat kekacauan di distrik atau domain bawah. Pak Tuasan pun sangat senang karena seniornya telah datang dengan tepat waktu. Dia juga mengatakan kalau senior itu sudah muncul di hadapan publik, berarti dia sudah mendapatkan sesuatu yang dia cari. Senior dari Pak Tuasan itu hanya diam, namun dia melirik dengan tatapan yang sangat tajam dan penuh dengan kebanggaan. Leluhur naga harimau yang melihat senior dari Pak Tuasan langsung berkeringat dingin karena dia merasakan kekuatan orang di depannya ini sungguh mengerikan. Senior dari Pak Tuasan itu juga menoleh dan menatap Kinan. Dia juga menenangkan Kinan dengan berkata, "Bergembiralah karena aku sudah di sini. Semuanya akan baik-baik saja." Kinan menanyakan kenapa senior ada di tempat seperti ini. Namun senior dari Pak Tuasan itu langsung berkata, "Tenanglah, aku akan menunjukkan pertunjukan yang sangat bagus untukmu." Tiba-tiba hanya dengan jentikan jari dari senior Pak Tuasan, pemimpin aula disiplin dan pemimpin aula harta langsung kesakitan karena dia merasa dagingnya tercabik-cabik oleh sebuah kekuatan yang sangat besar. Senior itu mengatakan kalau hukuman ini pantas diterima oleh orang yang berani menindas orang yang lebih lemah. Senior itu pun langsung mengepalkan tangannya dan tiba-tiba pemimpin aula disiplin dan pemimpin aula harta karun langsung meledak tubuhnya hingga tak tersisa. Utusan dari tanah suci Azure Dragon pun sangat panik. Dia mengatakan kalau masalah ini hanya salah paham, dan dia berharap kalau senior atau pendahulu bisa memberinya kesempatan untuk berubah. Pemimpin sekte api dan pemimpin sekte Flying Sword juga sangat panik dan sangat ketakutan. Mereka memohon kepada senior kaisar penghancur agar mengampuni mereka. Mereka melakukan hal semacam ini karena diancam oleh Oyangba. Kaisar penghancur pun langsung mengeluarkan serangannya dan berkata, "Karena kalian tidak ingin bunuh diri, maka aku akan membantu kalian." Ternyata serangan yang dilepaskan oleh senior Pak Tuasan atau senior kaisar pembunuh membuat aula pemimpin sekte Swandik langsung terbelah. Namun ketiga pemimpin sekte masih bisa menghindar. Melihat serangan itu, pemimpin sekte Flying Sword berkata kalau mereka harus kabur dari tempat ini jika ingin selamat. Mereka pun dengan kecepatan penuh langsung mencoba menjauh dari sekte Swandik. Namun kaisar penghancur berkata, "Mau lari kemana kalian?" Kaisar penghancur itu pun langsung mengangkat tangannya dan berkata, "Jangan berharap kalian semua bisa lolos dari tempat ini," dan senior itu menggenggam tangannya. Terlihat kepala dari pemimpin sekte Flying Sword dan pemimpin sekte King, kepalanya langsung hancur, yang membuat pemimpin sekte api langsung terkejut. Pemimpin sekte api tidak menyangka kalau pada jarak yang sejauh ini, kedua orang di belakangnya juga masih terkena serangan dari senior itu. Namun dengan tiba-tiba, pemimpin sekte api juga hancur kepalanya karena terkena serangan dari senior kaisar penghancur. Padahal dia sudah menggunakan teknik rahasianya untuk lari, tapi tetap saja masih tewas. Senior itu langsung menatap Oyangba dan berkata, "Apakah kamu tidak mendengar perintahku tadi? Apakah harus aku yang melakukan sendiri?" Oyangba dengan gemetar berkata, "Senior, maafkan aku. Tolong ampuni aku." Senior itu pun berbicara dengan tegas. "Oyangba, bukankah kamu tadi ingin membuat Kinan berlutut padamu? Oleh sebab itu, jika kamu mau berlutut dan mengakui kesalahanmu pada Kinan, aku mungkin bisa mengampuni dan tidak menghapus kultivasimu." Dengan wajah gemetar dan ketakutan, Oyangba pun langsung berlutut di hadapan Kinan. Dia pun langsung meminta maaf kepada Kinan dan mengakui semua kesalahan yang telah diperbuatnya. Namun di dalam hati Oyangba berkata, "Kaisar penghancur,
Kinan, suatu hari nanti saat aku sudah menjadi orang yang kuat, aku pasti akan menghancurkan kalian berdua menjadi berkeping-keping untuk membalas rasa malu pada hari ini. Tiba-tiba seluruh sekte Swanling pun bergetar. Aura yang sangat menakutkan dapat terlihat berputar-putar di atas sekte Swanling, yang membuat langit terlihat bersinar karena aura itu. Dan bluar, tiba-tiba ada sesuatu yang baru saja mendarat, yang membuat semua orang sangat terkejut. Karena aura yang dikeluarkan dari sesuatu yang mendarat itu sungguh sangat kuat. Setelah aura itu perlahan menghilang, terlihat ada dua orang yang sedang berdiri. Tanah di sekitar orang itu juga berlubang saat mereka mendarat di tempat itu. Ternyata efek dari aura yang dipancarkan saat dua orang itu mendarat membuat leluhur naga harimau sangat terkejut dan membuatnya mundur ke belakang. Putri Mio pun bergumam, ini adalah kekuatan di atas martial dominator. Bahkan di seluruh domain bawah, itu bisa disebut eksistensi tingkat puncak. Utusan dari Tanah Suci Azure Dragon pun sangat terkejut, sampai-sampai jantungnya hampir copot. Karena melihat ternyata dua orang yang datang itu adalah Master Puncak Duanmu dan Master Puncak Zhang. Master Puncak Duanmu pun bertanya kepada utusan Tanah Suci Azure Dragon, kenapa utusan ada di tempat seperti ini? Apa sebenarnya yang Anda cari di sini? Utusan Tanah Suci Azure Dragon pun tak bisa menjawab dan hanya berdiam diri. Dia kebingungan menjawab karena terlalu gugup. Master Puncak Zhang pun berkata, kakak kedua, kenapa kau tidak datang dan melihat kami setelah sekian lama menghilang? Namun tiba-tiba di langit ada sebuah sinar cahaya yang mulai membelah sebuah dimensi. Terlihat cahaya itu sangat kuat yang membuat langit terlihat menjadi tak karuan. Ternyata orang yang membelah dimensi itu adalah Master Puncak Liu. Terlihat auranya seperti kilatan petir yang menyambar dan juga sangat kuat. Master Puncak Liu pun berkata, kakak kedua, dasar sialan kau. Aku pikir kau sudah mati. Di mana keturunan yang kau cari itu? Aku ingin melihatnya. Jenius macam apa yang kau cari hingga menghabiskan waktu 100 tahun? Kaisar Penghancur pun berkata, aku memang sudah menemukan ahli waris, tapi dia bukanlah orang jenius yang tak tertandingi. Pembicaraannya sudah selesai. Kalian bisa pergi dari tempat ini. Master Puncak Zhang pun berteriak, Tang Xingsan, apa kau bercanda? Jika dia bukan jenius tak tertandingi, bagaimana kau akan bisa menyelamatkannya? Ternyata Kaisar Penghancur nama aslinya adalah Tang Xingsan. Dia pun berkata, aku punya pertimbangan sendiri. Tenang saja, aku sudah berjanji dan akan menyelamatkannya. Di sini kita masih belum diberitahu sebenarnya siapa yang ingin diselamatkan oleh Kaisar Penghancur. Master Puncak Zhang pun menenangkan dirinya dan berkata, beritahu aku sebenarnya seperti apa karakter orang yang dipilih oleh kakak kedua ini. Oyangba pun memberi hormat dan memperkenalkan diri. Dia pun menjelaskan kalau anak itu bernama Kinan. Dia adalah seorang murid halaman luar sekte Swanling. Bakatnya bagus dan dia memiliki harta tersembunyi karena pernah memasuki lantai 5 dari pavilion Martial Serendi. Oh begitu ya. Ternyata anak ini bisa memasuki lantai ke-5 dari pavilion Martial Serendi. Ternyata bakatnya tidak buruk. Master Puncak Duanmu dan Master Puncak Liu pun tertawa. Mereka menganggap kalau kakak kedua yang dijuluki sebagai Kaisar Penghancur sangat merendah hari ini karena menganggap kalau anak ini bukanlah jenius tak tertandingi. Namun tiba-tiba dengan wajah kesal, Oyangba mengatakan kalau sebenarnya jiwa bela diri Kinan ini hanya berada di peringkat ruang tingkat 10. Apa? Master Puncak Zhang sangat terkejut dan sangat marah. Tang Xingsan, kau sangat mengecewakanku. Aku memberimu waktu 100 tahun tapi kau hanya menemukan seekor semut dengan jiwa bela diri yang rendah. Apa aku tidak salah dengar? Master Puncak Liu juga sangat kecewa dan berkata, kakak kedua, kenapa Anda hanya membuang-buang waktu saja? Master Puncak Duanmu juga berkata, dengan jiwa bela diri yang rendah itu, dia tidak akan bisa menyelamatkannya. Tiba-tiba Kaisar Penghancur pun menyuruh Putri Miao dan leluhur naga harimau secepatnya membawa Kinan menjauh dari tempat ini sekarang. Master Puncak Zhang pun berkata dengan nada dingin, kau ingin ahli warismu bertahan hidup ya? Tang Xingsan, aku tidak bisa menghabisimu, tapi ahli warismu yang hanya seperti semut itu harus mati di tanganku. Kinan yang mendengar bahwa dia dianggap hanya seekor semut langsung berkata, ketiga senior, ada satu hal yang harus kalian tahu kalau aku bukanlah seekor semut. Master Puncak Duanmu pun berkata, hanya memiliki jiwa bela diri peringkat ruang tingkat 10, apalagi kalau bukan disebut semut. Kinan pun berkata dengan lantang, meskipun aku belum pernah pergi ke dua tempat suci,
Tapi aku pikir orang paling jenius di tempat itu tidak bisa melakukan terobosan secepat aku. Jika bukan karena Ouyang Jun menyerangku, bahkan aku hanya butuh waktu setengah tahun untuk mencapai ranah Martial King. Ouyang Ba pun menjelaskan kepada Master Puncak Duanmu bahwa setelah Kinan memasuki pavilion Martial Serendi, dia juga pernah berpetualang di pegunungan Long. Sejak saat itu, kultivasinya meningkat pesat. Namun para Master Puncak mengatakan, meskipun bakatmu sangat luar biasa, tapi sangat disayangkan jiwa bela dirimu terlalu rendah, dan itu sangat mustahil untuk menjadi kultivator yang terkuat. Kinan yang kesal pun langsung memancarkan auranya dan membuat mata kirinya memancarkan cahaya. Dia pun berkata, aku sepanjang jalan selalu direndahkan dan dihina oleh semua orang hanya karena jiwa bela diriku yang rendah. Sekarang aku akan menunjukkan jiwa bela diriku yang dianggap hanya seekor semut itu. Dan bluar! Kinan pun mengeluarkan jiwa bela dirinya yang berada di peringkat Suan tingkat 1. Akhirnya jiwa bela diriku bisa menghirup udara segar lagi, ujarnya. Namun Master Puncak Duanmu berkata, memangnya kenapa dengan jiwa bela diri tingkat 1 Suan itu? Hal itu hanya kualifikasi tingkat rendah di kedua tanah suci. Oh begitu ya, hanya jiwa bela diri tingkat rendah ya di sana. Sungguh menarik, aku jadi sangat bersemangat, ucap Kinan. Kinan juga mengatakan, aku ingin tahu jenius seperti apa yang ada di kedua tanah suci itu. Dan bluar! Kinan pun mengeluarkan jiwa bela diri peringkat Suan tingkat 8. Ouyang Ba yang melihatnya pun langsung terkejut sejadi-jadinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah dia hanya memiliki jiwa bela diri peringkat Huang tingkat 10? Ini sangat mustahil. Master Puncak Duanmu pun langsung meminta maaf kepada Kaisar Penghancur. Aku pikir kamu tidak memikirkan masalah itu dengan serius. Itulah kenapa aku marah. Namun Kaisar Penghancur mengatakan kalau sebenarnya dia juga tidak mengetahui kalau Kinan ini memiliki jiwa bela diri peringkat Suan tingkat 8. Alasan dia memilih Kinan dikarenakan Kinan pernah menghancurkan batu laut ungu bulan penuh. Apa? Semua Master Puncak sangat terkejut. Dia tidak menyangka kalau ada seorang murid yang bisa menghancurkan batu laut ungu bulan penuh. Para Master Puncak pun dengan wajah yang malu-malu meminta maaf kepada Kinan karena mereka sudah meremehkannya dan mengakui kalau mereka melakukan kesalahan. Putri Mio pun mengatakan kepada para Master Puncak, apakah begitu cara permintaan maaf yang tulus? Ketiga Master Puncak sudah menindas Kinan. Bukankah seharusnya mereka memberikan kompensasi? Terlihat naga harimau juga membenarkan perkataan dari Putri Mio. Dengan cepat Master Puncak Zhang pun mengeluarkan buah keberuntungan yang membuat Putri Mio dan leluhur naga harimau sangat terkejut. Karena buah itu bisa membantu pemulihan dari Kinan yang mengalami luka yang serius. Master Puncak Duanmu pun berkata, kakak kedua, sekarang ahli warismu sudah ditemukan. Jika kau bersedia kembali, Master pasti akan memaafkanmu, karena kau juga sudah menderita selama ratusan tahun terakhir ini. Namun Kaisar Penghancur mengatakan, kalau dia masih punya urusan dan masih ada hal yang ingin diurusnya, jadi belum bisa kembali sekarang. Namun dengan mengejutkan, tiba-tiba Kaisar Penghancur langsung berlutut kepada Kinan, yang membuat Kinan sangat terkejut. Kaisar Penghancur memohon kalau Kinan harus membantunya untuk menyelamatkan seseorang. Terlihat semua orang langsung terkejut. Bukan hanya Pak Tuasan yang terkejut, namun ketiga Master Puncak juga sangat terkejut melihat Kaisar Penghancur berlutut di hadapan Kinan dan memohon kepada Kinan. Kinan pun meminta senior Kaisar Penghancur untuk bangun. Kinan juga mengatakan kalau Kinan tidak akan membiarkan senior itu berlutut karena senior itu sangat baik pada Kinan dan Kinan pasti akan membantunya. Kaisar Penghancur pun mengatakan kalau dia ingin meminta Kinan menyelamatkan seseorang di laut kematian, tapi tempat itu sangat berbahaya dan jika Kinan pergi ke sana, sama saja dengan bunuh diri. Putri Mio dan leluhur naga harimau sangat terkejut saat mendengar laut kematian. Master Puncak Duanmu menjelaskan bahwa laut kematian adalah salah satu dari 10 tempat paling terlarang di domain bawah. Rumor mengatakan siapapun yang pergi ke sana, bahkan kultivator martial dominator sekalipun, kemungkinan akan tumbang. Namun Putri Mio dan leluhur naga harimau malah bersemangat dan menyetujui akan memasuki laut kematian. Putri Mio mengatakan kalau di tempat itu dia memiliki sesuatu hal yang ingin dicarinya. Leluhur naga harimau juga ingin mencari salah satu tulang dari sukunya di tempat itu. Jika bisa mendapatkan tulang itu, maka menjadi seorang kultivator martial dominator itu sangat mudah. Kinan dengan tegas berkata, senior, aku pasti akan pergi ke laut kematian.
Dan aku pasti akan menyelamatkan orang yang ingin kamu selamatkan itu. Jadi jangan khawatir lagi tentang hal ini. Kaisar penghancur pun berkata, Kinan, masih ada 3 tahun lagi sebelum laut kematian terbuka. Sebelum itu, kau pergilah ke tanah suci Azure Dragon atau tanah suci Feyang. Aku harus membuat beberapa persiapan dan kau juga harus meningkatkan kultivasi dan kekuatanmu dulu. Setelah 3 tahun, aku akan menemuimu lagi. Kaisar penghancur juga memberikan sebuah rencana atau token kepada Kinan. Kaisar penghancur menjelaskan, selama Kinan membawa token itu, tidak peduli siapapun orang yang ingin menghabisinya. Jika Kinan menggunakan token itu, maka token itu akan membantu Kinan dalam menghabisi musuh. Namun token itu hanya bisa digunakan 3 kali saja. Senior Kaisar penghancur tanpa basa-basi, dia langsung pergi dari tempat itu dengan kecepatan kilat. Tak lupa juga dia mengucapkan selamat tinggal kepada Kinan. Pak Tuasan pun memberi hormat dan berkata dengan wajah yang gembira, senior sudah menunggu hari ini, jadi dia tidak ingin membuang-buang waktu lagi. Master Puncak Duanmu dan Master Puncak Zhang pun menawarkan Kinan untuk pergi ke tanah suci Azure Dragon, dan kedua teman Kinan bisa ikut bersamanya. Mereka berdua pasti akan merawat Kinan dengan baik. Master Puncak Liu pun yang panik berkata, kakak, apakah kamu ingin merebut seseorang dariku? Dia pun menawarkan Kinan untuk ikut bersamanya ke tanah suci Feyang. Dia berjanji akan melindungi Kinan. Melihat tawaran dari para Master Puncak, Putri Miao dan leluhur naga harimau sangat senang. Mata mereka berkilauan. Mereka tidak menyangka kalau akan mendapatkan perlakuan istimewa dari kedua tanah suci domain bawah. Kinan pun mengucapkan terima kasih kepada para Master Puncak. Namun Kinan mengatakan kalau ia masih ada urusan yang harus diselesaikannya di kerajaan Lohe ini. Saat urusannya selesai, dia pasti akan pergi ke tanah suci. Singkat cerita, ketiga Master Puncak pun memberikan sebuah token kepada Kinan. Kinan pun dengan senang menerima semua token itu. Kinan juga berterima kasih kepada para Master Puncak. Terlihat token dari para Master Puncak itu terlihat sama warnanya, namun yang membedakannya hanyalah bentuk dan tulisannya saja. Tiba-tiba Master Puncak Duanmu pun langsung menatap pemimpin sekte Xuanling. Terlihat Ouyang tubuhnya juga masih gemetar hebat, dan dia juga meminta ampunan kepada Master Puncak Duanmu. Namun Master Puncak Duanmu menempelkan jarinya ke dahi Ouyang dan berkata, dosamu terlalu besar, tidak mungkin untuk menghindar dari kematian. Dan biar terlihat kekuatan yang sangat besar yang dikeluarkan oleh Master Puncak Duanmu membuat tubuh Ouyang langsung hilang tak tersisa. Utusan dari tanah suci Azure Dragon pun sangat terkejut melihat Ouyang dikirim ke alam baka oleh Master Puncak Duanmu. Dia sangat ketakutan dan dia tidak ingin nasibnya menjadi seperti Ouyang. Di sini Master Puncak Duanmu masih memberikan utusan itu kesempatan untuk hidup dan menyuruh utusan itu untuk mengikutinya, yang membuat utusan itu sangat senang dan berterima kasih. Ketiga Master Puncak pun pamit pergi dari tempat itu karena mereka masih banyak memiliki urusan. Kinan pun langsung memberi hormat kepada ketiga Master Puncak. Singkat cerita, Pak Tuasan pun mengumumkan kepada semua orang bahwa mereka semua boleh kembali ke masing-masing sekte. Namun harus menyebarkan informasi bahwa sekarang hanya ada satu sekte utama di kerajaan Lohe, yaitu sekte Xuanling. Dengan semangat, Putri Miao mengatakan, oke, naga harimau saatnya pergi. Kinan yang melihat itu menyadari niat Putri Miao. Kalau Putri Miao pasti ingin menjara ketiga sekte utama karena pemimpin sektenya sekarang sudah dimusnahkan. Pak Tuasan pun tertawa. Dia mengatakan, senior memintamu untuk menyelamatkan seseorang. Kenapa kau tidak bertanya siapa sebenarnya orang yang ingin diselamatkan oleh kakak senior itu? Dan juga apakah kamu tidak takut mati di laut kematian? Kinan pun tertawa kecil. Dia mengatakan, kalau Kaisar Penghancur sudah sangat baik padanya, jadi tidak peduli siapa itu, aku akan tetap membantu menyelamatkan seseorang itu. Kinan juga mengatakan kepada Pak Tuasan, kalau dia harus pergi memurnikan buah keberuntungan, dikarenakan dia ingin secepatnya pulih dari cederanya. Pak Tuasan pun mempersilahkan Kinan untuk pergi. Saat Kinan pergi dari tempat itu, Pak Tuasan bergumam, saat kau keluar dari pelatihan, kau akan menjadi master sekte muda dari sekte Xuanling. Cerita pun berpindah di tempat Gongnya. Dia berada di pegunungan Lohu. Terlihat dia masih berkultivasi. Namun tiba-tiba, salah satu kata simbolik muncul dan berkata, banyak hal yang terjadi di sekte Xuanling. Sekarang Ouyang sudah mati, dan sekarang Kinan akan diangkat menjadi master muda sekte. Keluarga Qin juga dipindahkan ke sekte Xuanling.
tunggu sampai kita bergabung, maka kita juga akan bisa pergi bebas. Gong Yang tidak menyangka kalau kejadian ini akan terjadi, dan dia tidak mengira kalau Kinan secepat ini membuat kekacauan di sekte Xuanling. Di sini Gong Yang berharap kalau di masa depan dia bisa bersaing dengan Kinan, dan dia tidak sabar untuk menunggu hari itu. Cerita berpindah di tempat Kinan yang berkultivasi di puncak gunung sekte Xuanling. Setelah 6 hari berkultivasi di tempat itu, Kinan memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Singkat cerita, Kinan pun kembali dan menemui teman-temannya. Terlihat teman-temannya sedang menikmati makanan dan minuman. Wang Long pun menawari Kinan sebuah minuman dan berkata, "Aku tidak menyangka kalau kau hanya butuh waktu setengah tahun untuk pergi ke 2 tanah suci." Kinan pun dengan senang menerima minuman itu. Dia juga mengatakan kalau hari ini mereka harus bersenang-senang. Singkat cerita, teman-teman Kinan pun sudah tergeletak tak berdaya karena kebanyakan minum. Bahkan leluhur naga harimau sampai tertidur juga. Terlihat Putri Mio juga tergeletak karena kebanyakan minum. Namun Kinan di sini terlihat masih baik-baik saja dan masih segar bugar. Kinan pun berniat membawa Putri Mio kembali ke tempat istirahatnya. Dia juga berpikir akan pergi menemui ayahnya. Singkat cerita, Kinan pun bertemu ayahnya. Namun ayah Kinan sudah tahu maksud Kinan datang ke sini, yaitu pasti Kinan ingin meminta izin akan pergi ke domain bawah. Kinan pun langsung berlutut di hadapan ayahnya. Kinan mengatakan kalau dia ingin meminta restu dari ayahnya, dan dia tidak tahu kapan akan bisa kembali lagi ke tempat ini. Singkat cerita, Kinan mendapat sebuah surat dari Xiao Xingyu sebelum dia pergi dari sekte. Isi surat itu mengatakan kalau dia telah menyesal menyuruh Kinan untuk menyerah pada saat itu. Jika memang kita ditakdirkan, maka kita akan bertemu lagi di masa depan. Terlihat Kinan sangat sedih sekali karena berpisah secepat ini dengan Xiao Xingyu. Namun Putri Mio menyuruh Kinan untuk cepat melihat peta yang diberikan oleh Master Puncak. Saat Kinan membuka peta itu, terlihat ada sebuah tulisan yang mengatakan penilaian seleksi murid kedua tanah suci diadakan 2 bulan lagi. Pelaksanaan seleksi diadakan di kota Jianghuang, dan Kinan juga sudah diundang untuk datang ke kota itu. Leluhur naga harimau menjelaskan, kota Jianghuang ini dikenal juga dengan kota harta karun. Itu adalah salah satu dari 3 kota kuno di domain bawah. Latar belakangnya juga misterius. Banyak orang yang menjual harta karun di sana, dan ada juga yang menukarkannya dengan eliksir. Putri Mio pun bertanya kepada leluhur naga harimau tentang 2 kota kuno lainnya. Leluhur naga harimau menjawab bahwa 2 kota kuno lainnya adalah kota untuk taruhan dan kota untuk pertarungan. Singkat cerita, mereka bertiga pun pergi ke kota Jianghuang sebagai perhentian pertama. Ayah Kinan pun sangat bangga kepada anaknya. Dia pun berkata di dalam hati kalau Kinan akan terus menjadi kebanggaannya dan akan menjadi kebanggaan dari klannya. Setengah bulan kemudian, Kinan dan Putri Mio sudah sampai di suatu kota. Mereka sangat lega karena ternyata kota itu adalah kota Jianghuang. Saat Kinan mengamati bangunan di kota itu, dia menyadari kalau bangunan itu menggunakan batu Taimao Xingxuan sebagai fondasinya. Julukan sebagai kota harta karun ternyata memang cocok untuk kota ini. Singkat cerita, Kinan dan yang lainnya sudah berada di pintu masuk. Mereka melihat penjaga mengatakan kalau ingin masuk ke kota ini harus membayar 3 mikrostone. Leluhur naga harimau sangat terkejut. Ternyata semua penjaga di kota ini adalah seorang kultivator martial king. Dan untuk memasuki kota ini yaitu dengan 3 mikrostone yang setara dengan ratusan ribu pil martial king. Singkat cerita, Kinan pun memberikan 9 mikrostone kepada penjaga dikarenakan ia tidak ingin lagi buang-buang waktu untuk memasuki kota Jianghuang. Penjaga itu menjelaskan kalau di kota Jianghuang ini tidak diperbolehkan melepaskan energi kekuatan, tidak boleh menggunakan teknik bela diri ataupun terbang. Jika melanggar maka akan dihabisi. Saat Kinan dan kelompoknya sudah berada di dalam kota, terlihat ada seorang pria berbicara. Anda pasti pendatang baru kan di kota ini. Nama saya adalah Hauzi. Aku adalah seorang pemandu. Selama kalian membayar 1 mikrostone, aku akan membantu kalian. Singkat cerita, Kinan memberikan pemandu itu 1 mikrostone, dan pemandu itu mulai bertanya kepada kelompok Kinan. Sebenarnya kelompok Kinan ini apakah ingin menukar harta karun atau berpartisipasi dalam penilaian 2 tanah suci atau berpartisipasi dalam pelelangan naga kuno. Terlihat Putri Mio sangat penasaran dengan pelelangan naga kuno, dan dia pun menanyakan kepada pemandu itu. Pemandu itu menjelaskan
Kalau pelelangan naga kuno diadakan setiap setahun oleh aliansi bisnis atau perdagangan, pelelangan akan diadakan 10 hari lagi dan akan banyak para jenius yang datang ke tempat pelelangan. Pada saat itu, Kinan pun mengingat perkataan dari wanita aliansi perdagangan yang mengatakan bahwa Kinan tidak boleh memasuki pelelangan yang diadakan oleh aliansi dagang atau bisnis. Namun Kinan tidak memperdulikannya. Namun tiba-tiba ada sebuah kertas yang bertulisan mantra melayang-layang menuju ke arah Kinan. Kinan sangat terkejut saat kertas itu langsung masuk ke dahinya. Terlihat Kinan juga tidak bisa melihat. Tak butuh waktu lama, kertas yang masuk ke kepala Kinan membuat sebuah tulisan atau 3 segel hitam di dahi Kinan. Pemandu itu pun sangat terkejut dan sekaligus panik saat melihat tanda segel di dahi Kinan. Pemandu itu langsung membatalkan agar dia tidak menjadi pemandu dari kelompok Kinan lagi.